Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan loncengnya. Ayo segera dimulai ya. Cerita horornya. Ada sesuatu hari, ada gadis bernama Sakurawati yang saat bermain di waktu maghrib, tiba-tiba ada Diwas di balik tembok rumah taiganya yang tempat tidak terpakai-pakai. Dan itu Adi. Hari pertamanya Sakurawati mau bermain waktu pagi merasa sepi. Saat Jumat Kliwon, walaupun Sakurawati kesal tak mau keluar di pagi hari. Nah maghrib tiba, Sakurawati pun keluar berkeliaran di waktu maghrib. Nah tiba-tiba ada anak laki-laki nampak di balik tembok rumah taiga itu. Nah tiba-tiba Sakurawati bersemak-semak di luar. Nah tiba-tiba aja di balik sebelahnya ada Adi lagi berdiri dan membunuh hewan-hewan menggunakan senjata tajam. Nah Adi itu mengejar Sakurawati sampai ke Sakurawati masuk ke rumah Rina, walaupun pintunya ditusuk-tusuk. Walaupun Sakurawati pun ketakutan lalu menguncinya. Walaupun Sakurawati kepanikan melihat adiknya seperti itu. Keesokan harinya, walaupun Sakurawati bekerja keras tak mampu, walaupun ada orang bernama Mira berlawat di balik Sakurawati. Walaupun Sakurawati melihat, ternyata gak ada yang lewat. Walaupun Mira berkata kepada Sakurawati, Sakurawati pun berkata, "Katanya kamu kemana kok lewat-lewat?" Walaupun Mira menjawab gak jelas, tetap gak jelas. Walaupun Mira berkata gak kok, "Aku cuma beli gas buat ibu kami, izinkan ya." Walaupun Sakurawati menjawab, "Oh mau beli gas kompor." Ternyata Mira lanjut berjalan. Walaupun Sakurawati lanjut bekerja. Malam harinya, Sakurawati pun selesai bekerja keras seperti biasanya. Walaupun Sakurawati melihat sosok pria lagi berjalan, tetapi Sakurawati tetap takut masuk ke rumahnya. Walaupun udah masuk ke rumahnya, ternyata Sakurawati itu diteror sampai ketakutan. Keesokan harinya, Sakurawati pun mencari madu di desa itu. Walaupun Sakurawati menjualnya yang dagangan habis itu untuk warungnya. Nah itu berapa hari Sakurawati bekerja keras untuk mencari makan. Walaupun udah selesai bekerja, malam harinya Sakurawati pun melihat mayat Samyun bergantung dan kepalanya itu berputar 108 kali. Walaupun sama hantu Bu Woro di waktu maghrib dan saat malam. Walaupun keesokan harinya, Sakurawati awalnya mau bermain sama temannya secara itu berdiam-diam. Walaupun ibunya Sakurawati pun kepanikan karena Sakurawati menghilang entah kemanapun. Walaupun ibu Sakurawati bernama Woya, lalu Woya pun mau keluar mencari anaknya, ternyata di rumah temannya. Nama temannya itu bernama Viraneravana dan Viri. Walaupun Sakurawati pun mau minta pulang sama Miranera sama Vana sama diri. Katanya Woyah disuruh pulang untuk makan di rumah Sakurawatinya. Walaupun udah selesai makan, Sakurawati pun tak mampu. Ada Vana lagi panggil Sakurawati. Walaupun Sakurawati mendengarnya, "Siapa itu? Tunggu sebentar." Tapi sayangnya, Sakurawati pun mau keluar dan Woyah panggil Sakurawati karena Woyahnya kepanikan. Walaupun Woyah sudah tidur siang hari, tiba-tiba Sakurawati menghilang. Karena Sakurawati mau bermain lagi dan Sakurawati diam-diam tetap diam. Walaupun Woyah bangun, ternyata Karin Sakurawati pun di desa. Walaupun Sakurawati suka bermain sampai maghrib, baru saja itu Sakurawati diajak pulang sama Woyah. Woyah pun takut sama hantu mayat Samyun itu, takut diteror juga. Berdua Sakurawati berteriak-teriak. Walaupun Sakurawati terbangun maghrib, Sakurawati pun sendirian di rumah di desa itu. Nah udah berapa hari sampai malam ada hantu. Saat maghrib Sakurawati pun bernyanyi gak jelas gitu kayak saman. Udah berapa menit, hantu mayat Samyun dan Bu Woro pun muncul. Walaupun Sakurawati diteror oleh hantu di waktu maghrib. Nah baru saja itu Sakurawati pun mau tidur dengan paginya selesai. Selanjutnya apa lagi ya?